Halo semuanya, kembali lagi bersama admin channel Guarjet ya. Admin akan mencoba untuk membuat spoiler ya. Dan kali ini spoilernya mengenai Lindong atau Dong Xiangkhun ya. Tapi sebelum itu admin ingin disclaimer dulu ya. Ini video yaitu mengenai spoiler berisikan tentang alur jalannya cerita yang diambil dari suatu novel ya. Dan novel ini yang diterjemahkan oleh dan diartikan dalam wujud video ya. Jadi mengenai ada kesalahan suara ataupun gambar, admin mohon maaf ya. Maka dari itu selamat menonton dan mendengarkan ya. Makasih. Mata cantik Ying Xiaoxiao tiba-tiba menjadi fokus saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Pil River. Astaga, suara Ying Xiaoxiao baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang akan menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan Pil River dan menuju ke awan. Bang! Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak yang mengejutkan juga langsung tersapu dari cahaya keemasan. Mata semua orang berkumpul pada cahaya keemasan pada saat ini. Tampaknya ada sosok yang mengaum ke langit di dalam cahaya keemasan. Peluit dicampur dengan nirvana ki yang kuat saat digulung dan menyebar. Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan yang tertinggal di atas sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu Yuan Spirit Ki? Mata kelompok Pang Tong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke 7 Yuan Nirvana Stage, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun, hal yang membuat mereka sedikit takut adalah bahwa riak Yuan Spirit Ki di tubuh Lindong tampak lebih kuat dari mereka. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lindong, yang berada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga diam-diam menghilang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling yang telah menunggu lama, segera datang untuk menerimanya. Wajah mereka mengandung sedikit kegembiraan. Saudara Lindong, selamat karena berhasil menahan kesengsaraan. Lindong tersenyum saat mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Xiao Diao atau Xiao Yan. Di mana Xiao Diao dan Xiao Yan? Mereka meninggalkan Sekte Dao 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikan saya untuk menyerahkan ini kepada Anda sebelum mereka pergi. Mo Ling mengangkat bahu. Mereka menyadari betapa Xiao Diao yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya aneh. Mo Ling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Xiao Diao dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya. Lindong menghela nafas pelan. Dia meringkuk mulutnya dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Mo Ling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat itu mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul di benaknya. Itu Xiao Diao. Lindong, aku telah mengambil Xiao Yan dan pergi duluan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Kemungkinan kau akan cukup aman di dalam Sekte Dao dan aku dapat pergi dengan perasaan tenang. Setelah Xiao Yan menyelesaikan pelatihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, aku juga dapat memulihkan sebagian kekuatan saya selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan Xiao Diao berubah sedikit teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga mengandung jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong diam. Dia menyadari bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu.
Xiao Diao adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius itu. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai tahap yang menyedihkan. Seandainya dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi padaku, kau pasti akan membantuku bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, aku masih harus memberitahumu bahwa jika Anda ingin membantuku di masa depan, kau harus meningkatkan kekuatanmu. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Petik 2. Karena aku sudah mengakuimu sebagai saudaraku, aku tidak ingin kau mencari kematian tanpa alasan. Dengan mampu memaksaku pada kondisi puncakku saat itu sedemikian rupa, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungimu secara langsung jika terjadi sesuatu di masa depan. Jika sesuatu terjadi padamu, kau bisa langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan aku akan bisa merasakannya. Kakek Diao akan membelamu jika kau menderita keluhan di Sekte Dao. Ini bukan tempat Sekte Dao untuk menggertak saudaraku. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Xiao Yan itu selalu berada di pihakmu, kamu harus menunjukkan kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak laki-laki. Kalau tidak, kakek Diao tidak akan setuju. Karena itu, kau harus berlatih keras selama periode waktu ini. Tubuh ilusi Xiao Diao berangsur-angsur menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tersembunyi di tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong dengan lembut terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin, meskipun kau menolak untuk mengakuinya sampai hari kau mati, aku akan melampauimu tidak peduli apa untuk membuat Anda rela mengakui saya sebagai kakak laki-laki. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama. Saat itu, mereka telah berjalan keluar dari kota Qingyang yang kecil itu. Pada saat itu, salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah, yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap saling mengandalkan hingga saat ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Lagi pula, ini bukan pemisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Xiao Diao dan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Diao memiliki tubuh fisik dari Celestial Demon Diao dan dia tidak akan dirugikan bahkan ketika berhadapan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Oleh karena itu, kekuatannya dianggap tingkat atas di wilayah Suan Timur. Selama tidak ada insiden tak terduga yang terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah berhasil memahami Great Desolated Scripture. Setelah menenangkan dirinya, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan menekan ke arahnya. Alisnya langsung terangkat. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah tua. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kau sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Desolate Hall menuju setelah diberitahu. Orang bernama Jiang Hao itu adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kau harus berhati-hati, Moling dengan lembut berbicara dari samping Lindong. Nada suaranya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid Desolate Hall yang paling menonjol. Lindong mengangguk sedikit. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa para murid di dalam Desolate Hall dibagi menjadi beberapa faksi.
Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun dibenarkan bagi Lindong untuk mengambil tempat Tong Chuan, itu mungkin menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong melihat ke arah 3 arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana. Mereka memang murid paling menonjol di Desolate Hall. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Desolate dianggap yang terlemah di antara 4 aula, unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga bukan kesemek yang lembut. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa takut sedikitpun pada mereka. Astaga, suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhen dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid Desolate Hall buru-buru membungkuk dan menyapa mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Aula Desolate sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyum. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang dicapai Lindong selama perendaman kepala Pil River. Kepala balai telah memujiku secara berlebihan. Aku hanya beruntung. Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika dia mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Kegembiraan di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaianmu saat ini, kau sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktumu singkat di sini. Keributan. Beberapa keributan muncul dari peron ketika suara Chen Zhen terdengar. Banyak mata iri melihat ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid di dalam Desolate Hall, murid cabang, murid aula terpencil dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Desolate Hall, 3.000 murid aula terpencil dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa istimewanya status ini. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa hanya murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari Great Desolated Scripture. Banyak murid dari Desolate Hall telah bekerja keras tanpa henti untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Desolate Hall selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya secara langsung diberikan pengecualian dan diangkat menjadi murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri sehingga mata mereka menjadi merah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong tunjukkan memang memberinya pengecualian seperti itu. Lindong juga sama terkejutnya karena kata-kata Chen Zhen. Kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke Great Desolated Scripture. Terima kasih, Kepala Aula. Lindong maju selangkah. Dia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu, astaga, mata semua orang yang hadir menoleh. Akhirnya, mereka melihat ke belakang. Jiang Hao yang berpakaian merah menyilangkan tangannya sebelum dia melihat Lindong dengan mata sedingin es. Sementara itu, riak Yuan Power yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Di peron yang luas, suasana menjadi jauh lebih tenang karena ledakannya yang tiba-tiba. Beberapa murid Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut dan diam. Mereka semua memahami karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala Sungai Pil, bahkan jika masalah ini tidak terjadi, dia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang telah menghabiskan kurang dari sebulan di Aula Desolate menjadi murid langsung senior. Di 3 arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Fang Yun dan Song Zhou tidak bersuara seperti Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah mengeluarkan upaya besar untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir.
Namun, sampai sekarang, Lindong masih pemula. Meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang mengerikan, ini tidak berarti bahwa dia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan dia dan mereka secara alami senang melihat status Lindong dalam kenaikan Desolate Hall. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao telah menyuarakan penentangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Bagaimanapun juga, prestise dan ketenaran Jiang Hao melebihi kekuatan Lindong. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan tenang tanpa jejak kemarahan. Disposisinya saat ini mendapat kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang yang berada tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan ketenangan saat menghadapi situasi sulit apapun, sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama mengharapkan ini terjadi. Jiang Hao, apa yang harus kamu katakan? Kata Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, murid langsung senior adalah panutan dan kebanggaan para murid di Aula Desolate. Tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa, seseorang juga perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior sekarang? Kata Jiang Hao dengan sungguh-sungguh sambil membungkuk pada Chen Zhen. Seorang murid biasa perlu memanggil Chen Zhen dan Wu Dao sebagai ketua aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula Desolate selamanya akan tetap sebagai yang terakhir di antara 4 aula. Petik 2. Memang benar ada pengecualian, jawab Jiang Hao. Menyipitkan matanya dan melihat ke arah Lindong, dia dengan santai menambahkan, namun saya tidak percaya saudara junior ini telah memperoleh kualifikasi untuk membuat pengecualian. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah platform menarik mulut mereka, karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu Mo Ling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka telah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Pada saat ini, Lindong sedang diejek. Karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas di dalam hati mereka, mereka tidak berani dengan sembarangan memasukkan komentar mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte Dao dan status serta kekuatan Jiang Hao di dalam Aula Desolate jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Mo Ling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki sedikit senyuman. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan visi Lindong, Jiang Hao sedikit melengkungkan bibirnya dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya dan mulai menindas yang pertama. Memiliki tingkat kultivasi Seven Yuan Nirvana Stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Kakak senior Jiang Hao, maukah Anda mengklarifikasi batasan kualifikasi yang Anda bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatanmu, kata Jiang Hao santai. Hanya beberapa saat sejak aku memasuki Desolate Hall, jadi masuk akal jika sebagian besar senior di sini tidak mengenalku. Jadi, pada tingkat rasa hormat, saya benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, saya pasti dapat memberitahu semua orang di sini bahwa Desolate Hall kami tidak akan menempati peringkat terakhir di kompetisi aula berikutnya. Kata-kata lembut dan santai Lindong bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid melongo. Kata-kata ini relatif merajalela, karena kekuatan Aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan 3 aula lainnya di Sekte Dao. Mencoba untuk naik peringkat bukanlah tugas yang sederhana. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kata Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa aku bertahan di bawah Sungai Pil selama 11 hari, kata Lindong dengan santai sambil tersenyum tipis.
Jiang Hao berhenti sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini Anda hanya memiliki tingkat kultivasi 5 Yuan Nirvana Stage, dari mana keberanian Anda berasal? Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.